Aktivitas KPU itu saat masa kampanye, pendaftaran calon, atau saat pencoblosan kemarin. Tapi setelah itu, apa saja sih yang masih dikerjakan KPU? Ya, kalau kita merujuk dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ini ada beberapa tahapan yang kemudian dilakukan oleh KPU. Pemutahiran data berkelanjutan ini senantiasa kita lakukan untuk memutakhirkan data pemilih. KPU Kabupaten Luwu Timur ini senantiasa berupaya untuk melakukan pendidikan pemilih, bukan hanya sebelum pemilihan ataupun sebelum pemilu, tetapi sesudah pemilihan. Kondisi geografis wilayahnya itu bermacam-macam, mulai dari ada yang di atas gunung, ada yang di seberang danau, ada yang pedalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat datang di podcast perdana KPU Kabupaten Luwu Timur. Senang sekali akhirnya kami bisa hadir lewat ruang baru ini, ruang untuk berbagi informasi, edukasi, dan cerita menarik seputar kepemiluan. Bersama saya Febriza Safira, host podcast KPU Kabupaten Luwu Timur. Teman pemilih pasti tahu, pemilu dan pemilihan selalu jadi momen penting untuk KPU. Tapi banyak juga yang penasaran, apa sih yang terjadi setelah semuanya selesai? Nah, itu akan menjadi topik utama kita hari ini. Dan untuk membahasnya, kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Luwu Timur, Bapak Irfan Lahabu. Selamat datang Pak Ketua. Gimana kabarnya hari ini Pak? Ya, alhamdulillah baik, apalagi kalau kabarnya teman-teman kantor semua pada sehat. Alhamdulillah. Senang bisa hadir di tempat ini ya. Ya, senang lah. Baik, sebelum kita masuk ke topik utama Pak Ketua, boleh sedikit mungkin memperkenalkan diri ke teman pemilih. Ya, Silakan saya Pak. perkenalkan sedikit ya tentang saya di KPU Kabupaten Luwu Timur. Nama saya Irfan Lahabu, itu sebagai Ketua KPU Kabupaten Luwu Timur, merangkap sebagai anggota Divisi Keuangan Umum dan Logistik. Baik, terima kasih Pak Ketua. Nah, teman pemilih, tema hari ini adalah tugas KPU pasca pemilu dan pemilihan. Nah, banyak dari teman pemilih yang hanya melihat aktivitas KPU itu saat masa kampanye, pendaftaran calon, atau saat pencoblosan kemarin. Tapi setelah itu, apa saja sih yang masih dikerjakan KPU? Apakah pekerjaannya selesai sampai situ saja? Atau justru ada pekerjaan lain di balik layar? Nah, hari ini Pak Ketua akan menjelaskan semuanya. Tapi sebelum itu, Pak Ketua, kita mulai dari hal yang sering ditanyakan. Bagaimana pola kerja KPU Luwu Timur antara komisioner dan sekretariat saat penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kemarin? Ini kan saya berusaha untuk jelaskan sedikit, tapi terlebih dahulu saya perkenalkan dulu sama teman-teman, terkhusus di KPU Kabupaten Luwu Timur. Di KPU itu sendiri, kami ini ada berlima di rekan-rekan komisioner. Itu terdiri dari Divisi Keuangan Umum dan Logistik. Itu penanggung jawabnya saya sendiri. Sementara ada Divisi Teknis Penyelenggaraan. Itu diisi sama Pak Yusril. Kemudian ada Divisi Perencanaan Data dan Informasi diisi oleh Pak Hamdan. Kemudian ada Divisi Hukum dan Pengawasan. Itu diisi oleh Saudara Ilhamuddin Al-Qadri. Dan terakhir itu ada Divisi Sosdikli Parmas dan SDM, itu diisi oleh Saudara Indrawanto Paninggaran. Ya, terkait bagaimana pola kerja KPU, terkhusus komisioner dengan sekretariat. Sebenarnya ini kan kami di kantor ini ya pola komunikasi yang senantiasa kita bangun untuk meningkatkan proses kerja teman-teman. Ya, ada istilah sederhananya ini karena komunikasi kita terkoneksi. Segala upaya yang kemudian kita lakukan, kita maksimalkan upaya komunikasi yang lebih aktif antara rekan-rekan komisioner dengan sekretariat. Saya pikir tidak ada hal yang kemudian tidak bisa kita selesaikan dengan komunikasi yang matang antara rekan-rekan komisioner dan sekretariat. Oke, baik Pak. Berarti memang harus jalan bersama-sama ya Pak, antara komisioner
dan sekretariat. Ya, betul sekali. Dan komunikasi yang paling penting teman pemilih. Jadi teman pemilih bisa tahu bahwa kerja KPU pada saat tahapan itu kemarin adalah tim yang sangat besar antara komisioner dan sekretariat. Jika salah satunya misalnya tidak komunikasinya tidak baik misalnya, pasti ada yang pincang. Jadi tahapan kemarin pasti nggak berjalan dengan lancar. Baik seperti itu Pak Ketua? Ya, mungkin sederhananya seperti itu. Oke, baik Pak. Selanjutnya, dari semua tahapan pemilu dan pemilihan kemarin, menurut Pak Ketua, tahapan mana yang paling menguras energi? Kalau untuk yang menguras energi, sebenarnya hampir semua tahapan, tetapi yang lebih seperti yang ditayangkan tadi, yang lebih menguras energi, kalau semisal saya kan ini adalah penanggung jawab divisi keuangan umum dan logistik. Tentu saja, kalau saya ya, kita yang paling banyak menguras energi ini adalah distribusi logistik, karena mengingat bahwasanya Luwu Timur ini adalah salah satu wilayah yang cakupan wilayahnya itu cukup luas. Kita ini ada 11 kecamatan. 11 kecamatan ini mulai dari ujung ini kondisi geografis wilayahnya itu bermacam-macam. Mulai dari ada yang di atas gunung, ada yang di seberang danau, ada yang pedalaman, dan itu harus kita pastikan semua logistik itu sampai tepat waktu di hari H. Makanya saya bilang bahwa ini cukup menguras energi, karena rekan-rekan komisioner, terkhusus saya, bertanggung jawab untuk memastikan hal tersebut bisa sampai tepat waktu di hari H. Oke, baik Pak Ketua. Saya bisa bayangkan ya kalau logistik. Karena kemarin juga saya sebagai operator sistem informasi logistik, jadi saya menyentuh langsung juga mengenai logistik. Jadi teman pemilih mungkin hanya melihat hasil akhirnya, tapi proses panjang dan penuh ketelitian itu mungkin sedikit terlihat kalau dalam kamera. Nah, dengan proses yang begitu panjang, pasti ada momen yang paling membekas saat tahapan kemarin, Pak. Jadi kejadian apa yang paling Pak Ketua ingat dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kemarin? Ya, kalau misalkan untuk kejadian yang paling teringat, jadi saya ingat itu waktu pemilu, kalau tidak salah. Pemilu itu kita lakukan distribusi logistik di wilayah Sorowako. Itu khusus tepatnya di Kecamatan Muha. Itu kita lakukan proses distribusi logistik melalui darat, kemudian naik kapal. Setelah naik kapal itu berpindah ke darat. Dalam proses distribusi logistik yang dilakukan, ternyata ada sesuatu hal yang kemudian tidak diharapkan dari rekan-rekan penyelenggara. Ada salah satu kotak yang kemudian rusak. Kemudian itu kita berupaya untuk bagaimana mengganti kotak tersebut sesuai dengan aturan, tentu saja sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kita berusaha untuk ganti, kita distribusi untuk segera penggantian kotak, tetapi melalui jalur yang berbeda. Bukan lagi kita lewat danau, menyeberang danau untuk sampai mendistribusikan logistik tersebut, tetapi kami mutar lewat jalur yang lebih jalur yang lebih ekstrim lagi daripada jalur yang tadi dilalui oleh teman-teman PPK. Dan alhamdulillah logistik tersebut bisa sampai tepat waktu sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Oke, baik Pak. Momen seperti itu pasti penuh dengan rasa takut, tantangannya besar, dan kebersamaannya juga Pak. Sebenarnya kalau misalkan dikatakan takut, bukan takut sih yang lebih tepat, tetapi karena persoalan ini memang harus kita lakukan dan menjadi sebuah tanggung jawab, terkhusus saya di divisi logistik, keuangan umum dan logistik, untuk memastikan hal tersebut. Jadi upaya dan komunikasi senantiasa kita lakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bukan takut sih sebenarnya, karena tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, sehingga kami juga bersemangat melaksanakan hal tersebut. Oke, baik Pak. Jadi dari cerita Pak Ketua tadi menunjukkan betapa besar tanggung jawab dan perjuangan penyelenggara itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini adalah inti tema pembahasan kita, yaitu
Setelah pemilu dan pemilihan selesai, apakah KPU berhenti bekerja atau masih ada tugas-tugas penting yang harus dijalankan? Kalau terkait dengan tugas, sebenarnya kan ini ya kalau kita merujuk dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ini ada beberapa tahapan yang kemudian dilakukan oleh KPU. Terkhusus kami di kabupaten, pasca pemilu ataupun pasca pilkada, tentu saja kalau saya selaku penanggung jawab divisi keuangan umum dan logistik. Yang pertama itu kita bicara tentang keuangan. Berarti ini kan kita sebagai penyelenggara menggunakan uang negara. Jadi kita bertanggung jawab atas penggunaan uang tersebut. Yang kedua, ini saya juga sebagai divisi yang mengelola logistik. Setelah pemilu ataupun pilkada, logistik tidak dibiarkan begitu saja. Tentu saja ada proses pengarsipan daripada logistik ataupun arsip-arsip yang lainnya yang harus diamankan oleh KPU, terkhusus KPU Kabupaten Luhut Timur. Ini kalau misalkan terkait di divisinya saya. Tetapi ini kan juga kami di KPU sebenarnya ini ada 5. Kalau misalkan di divisi data dan perencanaan, setiap tahunnya ini setelah pemilu ataupun pemilihan dilaksanakan, ada kegiatan yang dinamakan pemutakhiran data berkelanjutan. Pemutakhiran data berkelanjutan ini senantiasa kita lakukan untuk memutakhirkan data pemilih, karena kan kita tidak pernah tahu siapa pemilih yang kemudian hadir di Kabupaten Luhut Timur, siapa yang sudah meninggal, atau siapa yang sudah cukup umur untuk memilih. Itulah yang berusaha untuk dimutakhirkan secara berkelanjutan. Untuk divisi sosialisasi pendidikan pemilih, tentu saja KPU Kabupaten Luhut Timur ini senantiasa berupaya untuk melakukan pendidikan pemilih, bukan hanya sebelum pemilihan ataupun sebelum pemilu, tetapi sesudah pemilihan, bahkan sudah pilkada juga kami melaksanakan yang namanya pendidikan pemilih. Semisal kayak kemarin beberapa waktu yang lalu kami laksanakan yang namanya KPU Goes to School. Jadi ini kami sasarannya itu adalah adik-adik kita di tingkatan sekolah menengah atas SMA. Kami melakukan pendidikan pemilih, menggambarkan kepada adik-adik kita tentang bagaimana pentingnya memilih pemimpin, bagaimana pentingnya menjaga demokrasi yang kemudian hadir terkhusus di Kabupaten Luhut Timur. Kami senantiasa melakukan hal-hal tersebut supaya niatan daripada adik-adik kita ke depannya untuk terlibat aktif di dalam aktivitas kepemiluan itu lebih meningkat. Kalau misalkan untuk di divisi teknis penyelenggaraan, ini kan kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi yang terjadi di Kabupaten Luhut Timur. Kita tidak pernah meminta-minta, semisal ada perwakilan kita yang kemudian mengundurkan diri, ataukah meninggal dunia, ataupun dalam tanda kutip itu dipecat, maka divisi teknis bertanggung jawab untuk mempersiapkan segala bentuk dokumen administrasi untuk keberlanjutan daripada atas apa yang dilakukan oleh DPR. Ya, yang terakhir itu divisi hukum dan pengawasan. Ini bertugas untuk bagaimana melakukan pengawasan internal terkait bagaimana kerja-kerja teman-teman komisioner, teman-teman sekretariat yang ada di lingkup KPU Kabupaten Luhut Timur. Mungkin seperti itu sederhananya. Oke, baik Pak Ketua. Sudah jelas ya teman pemilih bahwa pasca pemilu dan pemilihan, roda kerja KPU tetap padat dan fokus pada hal-hal penting yang seperti Pak Ketua tadi jelaskan. Ada beberapa macam tadi itu, ada 5. Oke, terakhir Pak Ketua, apa pesan dan harapan Pak Ketua untuk masyarakat Kabupaten Luhut Timur dalam menghadapi pemilu dan pemilihan mendatang? Ya, pesan saya untuk masyarakat Kabupaten Luhut Timur ini sederhana sebenarnya pesan saya. Saya berharap bahwa saja masyarakat ini bisa terlibat secara langsung dalam proses demokrasi yang berlangsung di Kabupaten Luhut Timur. Bagaimana menjadi lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan demokrasi, terlibat, terjun langsunglah dalam kegiatan kepemiluan.
Dan yang paling penting bahwa kami berharap setiap apa yang dilakukan oleh masyarakat itu bertujuan untuk sama-sama membangun daerah kita, membangun Kabupaten Luhut Timur. Dan terakhir harapannya saya, semoga pemilu kedepannya menjadi pemilu yang lebih baik daripada pemilu-pemilu yang sebelumnya. Baik, setuju sekali Pak Ketua. Pemilu bukan hanya tugas penyelenggara saja, tapi tugas kita semua. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua atas waktu dan penjelasannya. Semua jadi tahu bahwa KPU itu tidak berhenti bekerja setelah tahapan. Ada pekerjaan-pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Dan banyak insight, pengalaman dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari hasil bincang kita hari ini. Sebelum saya akhiri, saya persilakan kepada Pak Ketua untuk memberikan salam penutup sekaligus pamit undur diri kepada teman pemilih. Ya, terima kasih atas kesempatan hari ini yang telah diberikan oleh rekan-rekan untuk hadir mengisi podcast KPU Kabupaten Luhut Timur. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita laksanakan itu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, saya Ketua KPU Kabupaten Luhut Timur pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Oke, baik. Terima kasih untuk teman pemilih yang sudah mendengarkan podcast perdana KPU Kabupaten Luhut Timur. Jangan lupa ikuti episode selanjutnya. Saya Febri Safira sebagai host podcast KPU Kabupaten Luhut Timur pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam demokrasi.